menyajikan materi tentang perpaduan model pembelajaran problem-based learning, tim quiz, dan time token. Terima kasih kepada Bapak Amransyah, SPD MPD yang telah memberikan waktu. Kami dari kelompok 1 dengan nama Nur Istiqomah, ada Is Anissa Rahmah, ada Taufik Hidayah, ada Alfisyah Rahmadani, ada Hafifah, ada Chandrawati, dan ada saya sendiri Roky Hadiwijaya. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Ada Hafifah sebagai notulen dan ada Alfisyah sebagai perecord. Ya, langsung saja kepada pemateri saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 model pembelajaran yang akan kami padukan, yaitu problem based learning, team quiz, dan time token. Yang pertama ada pengertian model pembelajaran problem based learning. Problem based learning merupakan suatu model pembelajaran yang menitik beratkan pada masalah yang ada pada dunia nyata sebagai suatu hal yang harus dipecahkan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran dengan cara membangun kemampuan berpikir kritis dan keterampilan dalam memecahkan masalah. PBL adalah pembelajaran yang memberikan masalah kepada siswa dan siswa diharapkan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan melaksanakan pembelajaran yang aktif. Model PBL ini merupakan model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam memecahkan masalah nyata, dan model ini menyebabkan motivasi dan rasa ingin tahu menjadi meningkat. Jadi model PBL atau problem based learning ini menitik beratkan pada pemecahan suatu masalah yang ada di dunia nyata. Artinya di sini siswa dituntut agar berpikir kreatif dan kritis agar dapat memecahkan suatu masalah tersebut. Model ini terfokus hanya kepada keaktifan siswanya dan guru hanya sebagai fasilitator. Model ini juga akan membuat pembelajaran lebih menarik sehingga memunculkan rasa ingin tahu siswa menjadi meningkat. Nah, yang kedua ada pengertian model pembelajaran tim quiz. Quiz team merupakan model yang dapat meningkatkan kemampuan tanggung jawab peserta didik terhadap apa yang mereka pelajari melalui cara yang menyenangkan dan tidak menakutkan. Model tim quiz ini merupakan salah satu tipe pembelajaran yang mampu meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar. Model pembelajaran tim quiz adalah cara yang digunakan guru dalam pembelajaran dengan prosedur siswa dibentuk dalam kelompok dengan masing-masing anggota kelompok mempunyai tanggung jawab yang sama atas keberhasilan kelompoknya dalam memahami materi dan menjawab soal. Jadi di dalam model tim quiz ini nantinya siswa akan dibagi dalam beberapa kelompok kecil di mana masing-masing anggota memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama. Model ini mengajarkan siswa mempelajari materi yang diberikan, mendiskusikannya, serta saling memberi arahan. Dengan begitu, siswa tidak hanya terpaku pada guru, tetapi mereka dapat melakukan percobaannya secara langsung, sehingga siswa akan lebih paham terhadap materi yang diberikan. Di sini juga suasana diskusi atau kelompok dibuat seperti games atau permainan sehingga akan memberikan rasa semangat dalam belajar siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya itu pengertian model pembelajaran time token. Suyatno, tahun 2009, halaman 76. Model pembelajaran time token digunakan untuk melatih dan mengembangkan keterampilan sosial agar siswa tidak mendominasi pembelajaran. Model pembelajaran time token merupakan salah satu contoh kecil dari penerapan pembelajaran demokratis di sekolah. Proses pembelajaran yang demokratis adalah proses belajar yang menempatkan siswa sebagai subjek. Sepanjang proses belajar, aktivitas siswa menjadi titik perhatian utama. Dengan kata lain, mereka selalu dilibatkan secara aktif.
Pemahaman tentang materi oleh siswa dalam model ini sangat diutamakan, terutama dalam bentuk diskusi yang kebanyakan pendapatnya harus memiliki dasar yang kuat untuk sebuah argumen. Nah, jadi model ini memiliki struktur pengajaran yang sangat cocok digunakan untuk mengajarkan keterampilan sosial, serta untuk menghindari siswa mendominasi pembicaraan atau siswa yang diam sama sekali. Nah, kemudian pemahaman tentang materi ini oleh siswa dalam model ini sangat diutamakan, terutama dalam bentuk diskusi yang kebanyakan pendapatnya harus memiliki dasar yang kuat untuk sebuah argumen. Selanjutnya adalah langkah-langkah model pembelajaran problem based learning. Ada 5 tahap. Tahap pertama, orientasi siswa pada masalah. Tahap kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Tahap ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Tahap kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi orientasi siswa pada masalah yaitu guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah, memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilih. Tahap kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Jadi, guru membantu siswa untuk mendefinisikan atau mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Tahap ketiga yaitu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Jadi di sini guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Jadi tahap keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu siswa untuk merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model serta membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Tahap kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka atau proses-proses yang mereka gunakan. Langkah-langkah pelaksanaan metode theme quiz. Yang pertama, pilihlah topik yang disampaikan dalam 3 segmen. Yang kedua, bagi siswa menjadi 3 kelompok, A, B, dan C. Yang ketiga, sampaikan kepada siswa format pembelajaran yang Anda sampaikan kemudian. Mulai presentasi. Batasi presentasi maksimal 10 menit. Yang keempat, setelah presentasi, minta kelompok A untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi yang baru saja disampaikan. Kelompok B dan C menggunakan waktu ini untuk melihat lagi catatan mereka. Yang kelima, minta kelompok A untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok B. Jika kelompok B tidak dapat menjawab pertanyaan, lempar pertanyaan tersebut kepada kelompok C. Begitu juga seterusnya. Dan yang terakhir, akhiri pembelajaran dengan menyimpulkan tanya jawab dan jelaskan sekiranya ada pemahaman siswa yang keliru. Selanjutnya adalah langkah-langkah pelaksanaan metode theme quiz. Langkah-langkah dalam pelaksanaan metode theme quiz sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah topik yang disampaikan dalam 3 segmen. Yang kedua, bagi siswa menjadi 3 kelompok, A, B, dan C. Yang ketiga, sampaikan kepada siswa format pembelajaran yang Anda sampaikan kemudian presentasi. Batasi presentasi maksimal 10 menit. Setelah presentasi, minta kelompok A untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi yang baru saja disampaikan. Kelompok B dan C menggunakan waktu ini untuk melihat lagi catatan mereka. Yang berikutnya adalah minta kelompok A untuk memberi pertanyaan kepada kelompok B. Jika kelompok B tidak dapat menjawab pertanyaan, lempar pertanyaan tersebut kepada kelompok C. Begitu juga seterusnya.
Yang terakhir, akhiri pembelajaran dengan menyimpulkan, tanya jawab, dan jelaskan sekiranya ada pemahaman siswa yang keliru. Selanjutnya adalah langkah-langkah model pembelajaran time token. Yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran kompetisi dasar. Yang kedua, guru mengkondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi klasikal. Yang ketiga, guru memberikan tugas kepada peserta didik. Kemudian guru memberi sejumlah kupon kepada peserta didik. Lalu peserta didik yang telah habis kuponnya tidak boleh berbicara lagi. Peserta didik yang masih memegang kuponnya tidak boleh berbicara lagi. Kemudian peserta yang masih memegang kupon harus berbicara sampai semua kuponnya habis. Dan demikian seterusnya hingga setiap anak berbicara. Kemudian guru memberi sejumlah nilai sesuai waktu yang digunakan oleh setiap peserta didik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah model pembelajaran time token. Jadi yang pertama, terlebih dahulu, tentu saja guru harus menjelaskan apa saja tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan lain sebagainya. Setelah itu, guru dapat mengatur atau mengkondisikan kelas sebaik mungkin untuk melaksanakan diskusi. Nanti setelah itu, guru akan memberikan tugas kepada peserta didik. Nah, karena ini tadi menggunakan pembelajaran time token, maka guru akan membagikan setiap kupon kepada setiap peserta didik, entah itu kupon berbicara, kupon menyampaikan pendapat, memberi komentar, dan lain sebagainya. Nanti kupon-kupon ini akan digunakan secara bergantian atau bergiliran oleh setiap peserta didik. Untuk peserta didik yang masih memiliki sejumlah kupon, harus menggunakan kuponnya sampai habis. Tetapi jika peserta didik tersebut sudah kehabisan kupon, maka dia tidak boleh lagi untuk berbicara. Nah, demikian seterusnya hingga setiap peserta didik sudah menggunakan kesempatan berbicaranya dengan kupon tersebut. Lalu di akhir nanti, guru akan memberikan sejumlah nilai sesuai dengan waktu yang digunakan oleh masing-masing peserta didik. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari problem based learning atau PBL. Kelebihannya yang pertama adalah peserta didik akan terbiasa menghadapi masalah dan merasa tertantang untuk menyelesaikan masalah. Setelah itu memupuk solidaritas sosial karena terbiasa berdiskusi dengan teman-teman sekelompok dan teman-teman sekelasnya. Lalu makin mengakrabkan pendidik dengan peserta didik, serta membiasakan peserta didik dalam menerapkan metode eksperimen. Di samping itu ada kekurangan dari PBL, yaitu tidak banyak pendidik yang mampu mengantarkan peserta didik kepada pemecahan masalah, dan seringkali memerlukan biaya mahal, serta waktu yang panjang, dan aktivitas peserta didik yang dilaksanakan di luar kelas sulit dipantau oleh pendidik. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran problem based learning atau PBL. Nah, tentu saja suatu model pembelajaran apabila diterapkan ke dalam kelas maka memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Jadi, kelebihan dari model pembelajaran problem based learning ini itu akan membuat siswa terbiasa untuk menghadapi masalah dan membuat siswa merasa tertantang untuk memecahkan masalah tersebut. Bukan hanya masalah yang berkaitan dengan pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa, yaitu di keluarga, di masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian juga karena pelaksanaan problem-based learning ini melibatkan banyak diskusi, maka akan membuat siswa terbiasa berdiskusi, berkomunikasi dengan teman sekelasnya, dengan teman sekelompoknya, sehingga akan mengakrabkan siswa dengan siswa yang lain, mengakrabkan guru juga dengan siswa. Setelah itu, kelebihannya juga membiasakan peserta didik untuk menerapkan metode eksperimen. Nah, PBL ini kelebihannya juga bisa mengembangkan motivasi belajar siswa, kemudian melatih high order thinking skill anak, kemudian mengoptimalkan kemampuan siswa, dan membuat rasa percaya diri siswa ini meningkat sehingga mampu belajar secara mandiri.
Di samping itu, problem based learning juga memiliki beberapa kekurangan. Yaitu yang pertama adalah tidak banyak pendidik yang mampu mengantarkan siswa kepada pemecahan masalah. Kemudian juga seringkali memakan banyak waktu, memerlukan banyak biaya, serta persiapan yang harus matang lah bila hendak mengaplikasikan model pembelajaran problem based learning ini. Harus memiliki persiapan yang betul-betul matang. Kemudian aktivitas peserta didik yang dilaksanakan di luar kelas itu juga agak sulit dipantau oleh pengajar yang bersangkutan. Ya, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman sekelompok saya. Di antaranya berpusat pada peserta didik atau student center, murid menemukan sendiri pengetahuannya, tidak hanya menerima pengetahuan dari guru saja. Lalu sangat menyenangkan, memberdayakan semua potensi dan indera peserta didik. Jadi semua indera peserta didik itu ikut terlibat dalam proses pembelajaran. Dan pada model pembelajaran ini menggunakan banyak media, bisa berupa internet, media cetak, atau berupa televisi dan suara, dan lain sebagainya. Lalu disesuaikan dengan pengetahuan yang sudah ada. Nah, kekurangannya yaitu peserta didik sulit mengorientasikan pemikirannya ketika tidak didampingi guru. Jadi, peserta didik itu harus didampingi oleh guru agar dapat mengorientasikan pengetahuannya. Dan model tim kuis ini memakan waktu yang banyak, jadi waktunya terbatas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan model pembelajaran tim kuis. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Kedua, penekanan pada menemukan pengetahuan, bukan menerima pengetahuan. Ketiga, sangat menyenangkan. Keempat, memberdayakan semua potensi dan indera peserta didik. Kelima, menggunakan banyak media. 6, disesuaikan dengan pengetahuan yang sudah ada. Kemudian kekurangannya, pertama, peserta didik sulit mengorientasikan pemikirannya ketika tidak didampingi oleh guru atau pendidik. Kedua, waktu yang terbatas. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan model time token ini. Kelebihannya bisa membantu siswa untuk meningkatkan inisiatif dan partisipasinya. Siswa tidak mendominasi pembicaraan atau diam sama sekali. Jadi siswa tersebut bisa berbicara dan bisa diam, tidak hanya aktif salah satu saja, tapi juga harus aktif dan bisa memberikan kesempatan bagi siswa yang lain untuk aktif juga. Lalu meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi. Jadi siswa untuk pembelajaran time token ini, siswa diminta untuk berbicara dan memberikan komunikasi yang sesuai dengan pendapat-pendapatnya. Lalu kelebihannya yang lain yaitu menumbuhkan kebiasaan siswa untuk mendengarkan, berbagi, memberikan masukan, keterbukaan terhadap kritik. Lalu model pembelajaran ini juga memberikan kelebihan dapat untuk mengajak siswa mencari solusi bersama terhadap permasalahan yang ditemuinya. Dan model pembelajaran time token ini tidak memerlukan banyak media pembelajaran. Jadi cukup beberapa media saja itu sudah membantu model pembelajaran tersebut. Nah, untuk kekurangannya hanya digunakan untuk mata pelajaran tertentu saja, misalnya bahasa Indonesia. Dan kekurangannya itu tidak dapat digunakan pada kelas yang jumlahnya banyak. Karena ini sulit mengatur time token ini, sulit untuk mengatur siswanya, dan waktunya pun bisa terbatas apabila cuma untuk mengatur siswa tersebut, sehingga tidak mudah untuk mengatur kelasnya. Dan untuk siswa yang aktif tidak bisa mendominasi dalam kegiatan pembelajaran. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran time token. Pertama, mendorong siswa untuk meningkatkan inisiatif dan partisipasinya. Kedua, siswa tidak mendominasi pembicaraan atau diam sama sekali. Ketiga, siswa menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Keempat, meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi. Kelima, melatih siswa mengungkapkan pendapatnya. Keenam, menumbuhkan kebiasaan pada siswa untuk saling mendengarkan, berbagi, memberikan masukan, dan keterbukaan terhadap kritik. Ketujuh, mengajarkan siswa untuk menghargai pendapat orang lain. Kelapan, guru dapat berperan untuk mengajak siswa mencari solusi bersama terhadap permasalahan yang ditemuinya. 9, tidak memerlukan banyak media pembelajaran. Kekurangannya yaitu hanya dapat digunakan untuk mata pelajaran tertentu saja. Kedua, tidak dapat digunakan pada kelas yang jumlahnya banyak. Ketiga, memerlukan banyak waktu untuk
persiapan dan dalam proses pembelajaran. Karena semua siswa harus berbicara satu persatu sesuai jumlah kupon yang dimilikinya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran dengan perpaduan model pembelajaran problem-based learning, tim quiz, dan time token. Yang pertama itu, guru memilih topik permasalahan yang disajikan dalam beberapa segmen. Yang kedua, siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Lalu yang ketiga, guru memberikan kepada masing-masing siswa yaitu beberapa kupon. Nah, kupon di sini digunakan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang akan digunakan, yang telah diberikan, yang telah diberikan maksud saya, satu kupon itu digunakan dalam waktu 30 detik. Yang selanjutnya adalah yang nomor 4, guru menjelaskan skenario pembelajaran. Jadi di sini sebelum guru melaksanakannya harus dijelaskan dulu seperti apa cara pembelajarannya. Yang selanjutnya yang nomor 5 ada guru menyajikan materi. Langkah selanjutnya yang nomor 6, guru meminta tim pertama untuk memberikan permasalahan yang diambil dari materi. Sementara tim yang lain menggunakan waktunya untuk memberikan solusi terhadap masalah yang diberikan oleh kelompok yang pertama. Selanjutnya yang nomor 7 adalah guru mempersilahkan kepada kelompok yang lain untuk memberikan solusi kepada kelompok pertama yang memberikan permasalahan dengan cara menekan tombol pada kelompok yang sudah mendapatkan solusi atas permasalahannya. Selanjutnya yang nomor 8, kelompok yang sudah menekan tombol dipersilahkan perwakilan kelompok untuk maju dan menyerahkan kupon yang telah diberikan dengan batas memberikan solusi satu kupon dalam waktu 30 detik. Nah, jadi setelah salah satu tim menekan tombol, guru mempersilahkan maju dan si siswa tersebut memberikan satu kupon untuk memberikan solusi. Tapi itu selama 30 detik. Apabila waktu yang diberikan oleh guru itu kurang selama 30 detik, maka siswa bisa memberikan kupon lagi untuk pertambahan waktu selama 30 detik. Nah, selanjutnya yang nomor 9, setelah masalah tersebut mendapatkan solusi, maka proses tersebut diulang sampai kupon yang ada di setiap kelompok habis. Nah, jadi setiap kelompok itu harus menghabiskan kupon yang telah diberikan oleh si guru tadi. Yang terakhir, setelah selesai kelompok dengan solusi yang terbaik akan diberikan hadiah atau reward. Jadi ini seperti permainan. Jadi setelah selesai berdiskusi, setelah memberikan permasalahan dan juga setelah memberikan solusi, jadi kelompok yang terbaik itu akan diberikan hadiah sebagai imbalan atas apresiasi apresiasi yang diberikan kepada guru atas jawaban-jawaban dari mereka. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran dengan perpaduan model pembelajaran problem-based learning, tim quiz, dan time token. Yang pertama itu, guru memilih topik permasalahan yang disajikan dalam beberapa segmen. Yang kedua, siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Lalu yang ketiga, guru memberikan kepada masing-masing siswa yaitu beberapa kupon. Nah, kupon di sini digunakan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang akan digunakan, yang telah diberikan maksud saya, satu kupon itu digunakan dalam waktu 30 detik. Yang selanjutnya adalah yang nomor 4, guru menjelaskan skenario pembelajaran. Jadi di sini sebelum guru melaksanakannya harus dijelaskan dulu seperti apa cara pembelajarannya. Yang selanjutnya yang nomor 5 ada guru menyajikan materi. Langkah selanjutnya yang nomor 6, guru meminta tim pertama untuk memberikan permasalahan yang diambil dari materi. Sementara tim yang lain menggunakan waktunya untuk memberikan solusi terhadap masalah yang diberikan oleh kelompok yang pertama. Selanjutnya yang nomor 7 adalah guru mempersilahkan kepada kelompok yang lain untuk memberikan solusi kepada kelompok pertama yang memberikan permasalahan dengan cara menekan tombol pada kelompok yang sudah mendapatkan solusi atas permasalahannya. Selanjutnya yang nomor 8, kelompok yang sudah menekan tombol dipersilahkan perwakilan kelompok untuk maju dan menyerahkan kupon yang telah diberikan dengan batas memberikan solusi satu kupon dalam waktu 30 detik. Nah, jadi setelah salah satu tim menekan tombol, guru mempersilahkan maju dan si siswa tersebut memberikan satu kupon untuk memberikan solusi. Tapi itu selama 30 detik. Apabila waktu yang diberikan
oleh guru itu kurang selama 30 detik, maka siswa bisa memberikan kupon lagi untuk pertambahan waktu selama 30 detik. Nah, selanjutnya yang nomor 9, setelah masalah tersebut mendapatkan solusi, maka proses tersebut diulang sampai kupon yang ada di setiap kelompok habis. Nah, jadi setiap kelompok itu harus menghabiskan kupon yang telah diberikan oleh si guru tadi. Yang terakhir, setelah selesai kelompok dengan solusi yang terbaik akan diberikan hadiah atau reward. Jadi ini seperti permainan. Jadi setelah selesai berdiskusi, setelah memberikan permasalahan dan juga setelah memberikan solusi, jadi kelompok yang terbaik itu akan diberikan hadiah sebagai imbalan atas apresiasi apresiasi yang diberikan kepada guru atas jawaban-jawaban dari mereka. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Kelebihan pembelajaran dengan perpaduan model pembelajaran problem based learning, tim quiz, dan tim token. Yang pertama, siswa terbiasa menghadapi masalah dan merasa tertantang untuk menyelesaikan masalah, dan tidak hanya terkait dengan pembelajaran dalam kelas, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat memupuk solidaritas sosial dengan terbiasa berdiskusi dengan teman-teman sekelompok, kemudian berdiskusi dengan teman-teman sekelasnya. Yang ketiga, siswa dapat membiasakan siswa yang lain dalam menerapkan metode eksperimen. Yang keempat, siswa dapat mampu mengembangkan motivasi belajar siswa. Yang kelima, siswa dapat mendorong siswa lain untuk mampu berpikir tingkat tinggi. Yang keenam, siswa dapat mendorong siswa lain mengoptimalkan kemampuan metakognisinya. Yang ketujuh, siswa dapat menjadikan pembelajaran bermakna sehingga mendorong siswa memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan mampu belajar secara mandiri. Yang kedelapan, siswa dapat menggunakan banyak media. Yang sembilan, siswa dapat meningkatkan inisiatif dan partisipasinya dalam pembelajaran. Jadi, kelebihan pembelajaran dengan perpaduan 3 model tadi dapat disimpulkan bahwa siswa dapat mendorong siswa lain untuk mampu berpikir tingkat tinggi, yaitu dengan cara berpikir kritis. Lalu, dapat mengoptimalkan kemampuan metagnosisnya, yaitu kesadaran seseorang tentang proses cara pikirnya yang dilakukan diri sendiri, sehingga meningkatkan proses belajarnya dan memorinya itu sendiri. Selanjutnya, siswa juga dapat menggunakan banyak media, yaitu media internet, televisi, dan juga radio. Habis itu, siswa juga wajib untuk berpartisipasi dan inisiatifnya dalam pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi aktif, dan juga siswa wajib meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasinya melalui aspek berbicara. Kekurangan pembelajaran dengan perpaduan pembelajaran problem based learning, tim quiz, dan tim token. Yang pertama adalah tidak banyak pendidik yang mampu mengantarkan siswa kepada pemecahan masalah. Yang kedua, siswa yang terbiasa dengan informasi yang diperoleh dari pendidik sebagai narasumber utama akan merasa kurang nyaman dengan cara berpikir sendiri dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, jika siswa tidak mempunyai rasa kepercayaan bahwa masalah yang dia pelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba masalah. Yang keempat, siswa sulit mengorientasikan pemikirannya ketika tidak disamping oleh pendidik. Yang kelima, siswa memiliki waktu yang terbatas dalam pembelajaran tim quiz, based learning, dan tim token ini.
Yang keenam, hanya dapat digunakan untuk mata pelajaran tertentu saja. Yang ketujuh, tidak dapat digunakan dalam kelas yang jumlah siswanya banyak. Yang kedelapan, memerlukan banyak waktu untuk persiapan dalam proses pembelajaran karena semua siswa harus berbicara satu persatu sesuai jumlah kupon yang dimilikinya. Jadi, kekurangan pembelajaran dengan perpaduan tiga model tersebut ialah yang pertama, tidak banyak pendidik yang mampu mengantarkan siswa kepada penyelesaian masalah, yaitu mungkin karena tidak dari diri anak itu sendiri, sehingga guru tidak bisa memecahkan masalahnya sendiri. Yang selanjutnya adalah siswa sulit mengorientasikan pemikirannya ketika tidak didampingi oleh pemilik, karena mungkin anak kurang terbuka dengan teman sebayanya. Yang selanjutnya adalah hanya dapat digunakan untuk mata pelajaran tertentu saja. Misalnya dalam bahasa Indonesia tidak bisa digunakan untuk matematika, hanya satu saja yang bisa, yaitu bahasa Indonesia tadi. Selanjutnya, tidak bisa digunakan pada kelas yang jumlahnya banyak, sebab jika banyak maka pembelajaran tidak akan optimal. Banyak muridnya yang kesana kemari sehingga pembelajaran tidak optimal. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Silahkan apabila para audiens ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk mengangkat tangan. Aku. Saya, Rocky, saya. Siapa? Saya moderator. Raise hand. Tolong raise hand. Iya kah? Atau siapa tadi? Aku. Sebut nama. Tolong sebut nama. Raise hand. Oke. Silahkan kepada Hafizatul Husna dulu untuk bertanya. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan. Jadi tadi kelompok sudah menjelaskan sangat bagus mengenai perpaduan model problem based learning, team quiz, dan time token. Jadi pertanyaannya, kenapa kalian memilih perpaduan tiga model tersebut? Apa alasannya? Kemudian kan tadi ada kendala dalam perpaduan tiga model tadi, itu kalian menjelaskan bahwa kendalanya ada di waktu. Lalu, apakah ada kendala lain dalam perpaduan dari tiga itu selain waktu? Dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih pertanyaan dari Hafizatul Husna yang sangat baik sekali. Bagaimana notulen sudah selesai dicatat? Notulen? Sudah. Ya, terima kasih. Silahkan untuk penanya selanjutnya. Siapa? Makfirah kah? Ya. Ya, silahkan kepada Makfirah. Ya, perkenalkan, nama saya Makfirah, nomor absen 24. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah, tadi di bagian kelemahan PBL atau problem based learning, itu di poin pertama itu dituliskan tidak banyak pendidik yang mampu mengantarkan peserta didik kepada pemecahan masalah. Nah, menurut kalian, kelompok, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Makfirah. Notulen, mohon maaf, sudah selesaikah dicatat? Sudah. Ya, kami meminta waktu 2 menit untuk merundingkan jawabannya.
Baiklah, kepada Ais Anissa Rahma disilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Hafizatul Husna. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan saudari Hafizatul Husna. Katanya kenapa memilih 3 model tersebut? Terus kendala apa saja selain kendala waktu? Kenapa kelompok kami memutuskan untuk memadukan 3 model ini? Karena kan pada kenyataannya di sini guru masih banyak yang menggunakan model konvensional atau yang teacher oriented seperti itu, kayak ceramah yang monoton lah, yang membuat siswa itu menjadi jenuh serta materi yang berusaha disampaikan oleh guru itu tidak tersampaikan dengan baik. Jadi kami berusaha memvariasikan 3 model ini, yaitu tadi problem based learning, time token, sama quiz team, agar pembelajaran menjadi efektif, sehingga pembelajaran tersebut menjadi menyenangkan. Perpaduan dari ketiga model pembelajaran ini mendorong siswa untuk lebih aktif terlibat dalam materi pembelajaran. Kemudian yang PBL-nya tadi kan dapat mengembangkan keterampilan berpikir siswa menjadi lebih kritis. Dia terbiasa memecahkan permasalahan, kemudian terbiasa menggunakan sumber-sumber yang relevan, yang terpercaya seperti dari perpustakaan, internet. Kemudian juga manfaat lainnya dari pengaplikasian perpaduan model ini bisa memberikan siswa kesempatan untuk bertanya, menggunakan kupon tadi, memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dia miliki ke dalam dunia nyata. Di samping itu juga selain bagi siswa, ada manfaatnya untuk guru, yaitu kayak mempermudah guru untuk menyampaikan pembelajaran sehingga siswa jadi menjadi lebih memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Guru juga lebih mudah untuk mengatur tugas belajar siswa seperti apa dan mempermudah guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian kendala selain kendala waktu, mungkin untuk meminta siswa berbicara, berani menyampaikan pendapatnya ke depan kelas menggunakan kupon tersebut. Apalagi ya? Ya saya rasa itu saja, selebihnya bisa ditambahkan oleh teman sekelompok saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Ais Anissa Rahma yang sudah menjawab. Bagaimana dari kelompok? Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Oke, aku. Ya, kepada Alfisa Rahmadani, silahkan. Ya, saya sedikit menambahkan jawaban dari Eis, yaitu tentang kendala selain dari waktu tadi, yaitu mungkin pengelolaan kelasnya. Guru tidak maksimal dalam mengelola kelas, karena kan contohnya saja jika guru tidak dapat mengelola kelas itu, maka murid akan sibuk sendiri-sendiri. Dalam model ini kan semua siswa berpartisipasi, maka akan sangat sulit untuk mengelola kelasnya. Itu saja. Ya, terima kasih kepada Alfisa yang sudah menambahkan. Apakah audiens ada yang ingin menambahkan? Silahkan kalau ada audiens yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok. Habibah? Saya kira tidak ada. Bagaimana penanya? Apakah sudah jelas? Iya, terima kasih kepada kelompok yang sudah menjawab. Alhamdulillah jawabannya sudah jelas. Ya, terima kasih kepada Hafizatul Husna. Saya persilahkan untuk kelompok menjawab pertanyaan yang selanjutnya dari Mokfira.
Pisah, pause dulu, pisah. Bacakan. Bacakan nggak? Maaf. Tadi menurut Jar Makfira tuh kelemahan model pembelajaran problem based learning pada poin 1. Nah, ada kan tidak banyak pendidik yang mampu mengantarkan peserta didik kepada pemecahan masalah. Nah, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Jadi cara guru atau pendidik itu mengantarkan peserta didik kepada pemecahan masalah. Oke. Benarkah itu kah? Si Makfirah? Iya. Tanya. Oh, iya. Terima kasih. Saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Makfirah. Kepada Nur Istiqamah, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Jadi tadi pertanyaannya apa? Bentar dulu. Jadi tadi pertanyaannya guru tidak dapat mengantarkan siswa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tolong pertanyaannya. Halo. Pertanyaan lagi ya, Hafifah. Tolong dibacakan lagi. Tadi pada poin pertama, kelemahan model pembelajaran based learning, terdapat kalimat tidak banyak pendidik yang mampu mengantarkan peserta didik kepada pemecahan masalah. Terus pertanyaannya, menurut kalian bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Oke, terima kasih Notulen. Jadi saya akan menjawab yaitu, tidak banyak pendidik yang dapat mengantarkan siswanya untuk menyelesaikan masalah. Hal ini karena siswa memiliki pemecahan masalahnya masing-masing. Kadang beberapa masalah yang sudah guru sediakan tadi akan menimbulkan berbagai pendapat sehingga tercipta masalah baru. Nah, untuk guru mengatasi masalah tersebut yaitu guru harus pandai mengelola siswanya sehingga tetap mencapai tujuan awal dari pertanyaan tentang masalah tersebut. Jadi guru harus pandai mengkoordinasikan siswanya agar jawaban-jawaban siswanya tadi dapat tetap berada pada jalur yang dikehendaki guru tersebut. Kemudian ya sekian dari saya jawabannya. Mungkin ada dari teman saya yang ingin menambahkan. Ya, terima kasih kepada Nur Istiqamah. Silakan kepada kelompok, apakah ada yang ingin menambahkan? Sama-sama moderator. Ya, kepada kelompok, saya persilahkan untuk menambahkan jawaban. Kepada audiens, apakah... Bentar. Moderator, saya menambahkan. Oh ya, saya persilahkan kepada Hafifah untuk menambahkan. Nah, jadi menurut saya cara mengatasi permasalahan tersebut yaitu guru terlebih dahulu mengumpulkan semua jawaban-jawaban dari para siswa. Kan siswa memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Banyak dari siswa memiliki jawaban-jawaban masing-masing. Jadi menurut saya guru harus mengumpulkan jawaban-jawaban tersebut lalu mengambil kesimpulan dari semua jawaban agar pemecahan masalah tersebut dapat selesaikan. Jadi guru menyimpulkan dari hasil diskusi tersebut, lalu siswa
memikirkan kembali yang sudah disimpulkan guru tersebut. Jadi pemecahan masalahnya dapat terselesaikan dengan baik. Guru mendapatkan pemecahan masalah dan siswa pun mendapatkan pemecahan masalah. Jadi diskusi antara guru dan siswa yang menjadi solusinya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudari Hafifah. Saya persilahkan kepada audiens, adakah yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok? Saya. Ya, saya persilakan kepada Saudari Habibah. Saya tunggu dari tadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Habibah, nomor absen 46 dari kelompok 3. Saya ingin sedikit menambahkan, tadi pertanyaannya, tidak banyak pendidik yang mampu mengantarkan peserta didik kepada pemecahan masalah. Sebelum itu, kita harus mencari tahu dulu apa-apa saja hal-hal yang menyebabkan peserta didik itu tidak dapat mengantarkan peserta didik kepada pencapaian masalah. Jadi kita harus mencari tahu dulu, kan setiap pembelajaran atau setiap metode model yang kita gunakan kan pembelajarannya berbeda-beda, apalagi pada tema-tema berbeda dan pada kelas-kelas yang berbeda. Jadi kita harus mencari tahu dulu apa sih penyebab dari kenapa sampai peserta didik ini tidak bisa kita hantarkan kepada pemecahan masalahnya. Jadi kita cari tahu dulu apa penyebabnya. Apakah karena kita yang mendesain pembelajarannya terlalu rumit atau kemampuan peserta didik kita kurang sampai kepada hal yang ingin kita lakukan atau kan kita terlebih dahulu harus melihat bagaimana karakteristik peserta didik kita dan lain-lain. Setelah kita mengetahui apa-apa saja permasalahan yang kita miss atau yang tidak dapat, yang menjadi penyebab utama dari peserta pendidik yang tidak dapat menghantarkan peserta didik kepada pemecahan masalahnya, lalu kita bisa evaluasi dari sana apa-apa saja hal-hal yang menunjang, yang menghalangi kita sehingga tidak dapat memecahkan masalahnya tersebut. Jadi kita harus mencari tahu dulu apa-apa penyebabnya, baru kita selesaikan. Karena setiap guru, setiap siswa, setiap kelas akan memiliki permasalahan yang mungkin berbeda-beda. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Habibah yang tambahannya sangat bagus sekali. Bagaimana audiens yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Izin moderator. Yap, ada apa, Fikihan? Menambahkan. Ya, silahkan kepada Fikihan Tanur Ramadan. Ya, perkenalkan nama saya Fikihan Tanur Ramadan dari kelompok 5. Menurut saya tadi di sini ada sedikit gagal fokus atau apa entah. Kan tadi pertanyaannya adalah permasalahan yang dihadapi banyaknya pendidik yang tidak dapat menghantarkan kepada pemecahan masalah di model tersebut. Nah, berarti kan di sini adalah masalahnya kepada guru pendidik. Nah, jadi fokus kita yang ingin saya tambahkan adalah fokus kepada seorang guru atau seorang pendidik di sini. Jadi saran atau penawaran yang saya berikan bahwa seorang pendidik sebelum melakukan kegiatan pembelajaran dan melakukan model pembelajaran tersebut, pendidik harus menguasai betul-betul materi ataupun kompetensi yang akan disampaikan kepada anak didik dan diajarkan kepada peserta didik. Ya, mungkin itu saja, moderator. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Fikihan Tanur Ramadan. Saya kira cukup untuk tambahannya. Kepada penanya, Magfirah, apakah sudah jelas? Halo, Ya. Magfirah? Ya. Lumayan jelas. Ya, di mana apakah ada yang perlu dijelaskan lagi bagian mananya? Udah, Gin, cukup aja, Gin. Ya, terima kasih kepada Magfirah, kepada penanya dan juga penjawab, kepada audiens sekalian. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab pada presentasi kali ini, mohon maaf, saya cukupkan sampai di sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kepada kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sudah pos sedang.